Kalau dia ditaruh di sisi yang bad girl gimana? Mau jadi apa aja, mau gimana aja tuh asal mau apa enggak gitu kan. Mau kelihatan bagus apa enggak. Selebihnya sih terserah gitu. Ya. Elaine, tapi boleh saya akuin ya, kamu di sini cantik banget. Kamera tuh loves you all the time. Cuman memang di sini kalau dilihat dari pertama sampai terakhir, jadi kamu gestur kurang sesendok, ekspresi kurang sesendok, acting kurang sesendok, tapi kamu cantik banget di situ. Oh, itu definisi nanggung tuh sebenarnya. Iya. Nanggung gitu. Jadi kamu harus ngasah acting sih. Ya, gue gak terima. Enggak terima. Gue jatuhnya kayak kesel banget. Gue kesel. Ke diri sendiri gue kesel. Ke masa lalu gue kesel. Apalagi yang pas yang di London kayak kamu tuh jagonya cuma nyiram doang. You are on the catwalk, stunning. Tapi di sini kita perlu lebih dari model yang di atas catwalk. Kita perlu juga model yang ada di foto. Itu apa ya? Gue selama ini selalu teriak-teriak sama orang yang benci gue kayak gue pengen latihan, mungkin sama kayak pelaku itu jatuh. Cuman kita nggak dikasih change untuk foto. Ya gue mikir kayak apa ya, mungkin gue punya potensi gitu loh dibandingin sama yang lain. Makanya gue tuh kayak benci banget gitu loh, kayak benci sama orang yang benci gue, benci sama gue yang benci gue. Ya orang kadang lahir bukan nggak pas gitu loh. Gue aja susah banget foto tapak depan. Tentu ada orang yang emang nggak terlahir kayak gitu. Indonesia Next Top Model Cycle One ini tuh mendapatkan pro dan kontra dari setiap penilaian judges atau juri terhadap para kontestannya. Jadi ada dua kontestan, yang pertama itu adalah Elaine dan juga Ghea. Nah mereka ini sering mendapatkan komentar yang berbeda berdasarkan kata cantik ini. Jadi peserta Elaine ini sering mendapatkan pujian dari para judges atau juri itu, selalu dibilang kamu cantik, hasil fotonya bagus. Sedangkan Ghea ini selalu mendapatkan kata sebenarnya tidak langsung mengatakan dia tidak cantik, cuman secara tidak langsung mengatakan bahwa memang Ghea ini tidak cantik, yang membuat hasil fotonya dia itu tidak sebagus foto-foto Elaine tadi. Nah dari situlah banyak yang mengira bahwa penilaian di Indonesia Next Top Model Cycle One ini berdasarkan kecantikan saja, gitu. Dari kedua video tadi, di sini kami menemukan pemaknaan dari three order of signification. Pada level yang pertama, di sini bisa kita lihat tadi ada kata cantik banget, dan ada juga kata setiap saya lihat kamu di foto itu nggak pernah bagus. Nah, kedua kata tadi itu dilontarkan oleh para juri secara gamblang, tuh langsung dari mulut para juri bisa kita lihat tandanya. Nah, untuk level yang kedua, di sini ada 3. Yang pertama, mau digimanain juga asal mau atau enggak. Itu mengartikan kalau Aileen ini diposisikan di mana saja akan tetap bagus karena dia cantik. Lalu yang kedua, kita juga perlu model yang ada di foto. Maksudnya di sini selain model yang dibutuhkan itu jago di runway, mereka juga perlu bagus waktu di foto, nggak cuman waktu jalan di runway doang. Nah yang ketiga, orang kadang lahir muka nggak pas gitu loh. Ini perkataan dia tadi itu menggambarkan kalau misalkan orang itu kalau lahir memang diciptakan berbeda-beda sama Tuhan, nggak semuanya sama gitu. Nah, pada level yang ketiga di sini, kalau misalkan kita hubungkan dengan ideologi yang ada di masyarakat, ada kalimat yang dilontarkan oleh Ivan Gunawan tadi, harusnya kamu berwajah bule. Dari kalimat ini, kita bisa dapet sebuah makna tersembunyi kalau misalkan ideologi di masyarakat itu
beranggapan kalau yang namanya wajah bule itu biasanya cantik gitu. Baiklah, di sini aku mau ngejelasin tentang metonimi. Metonimi sendiri merupakan menggunakan atribut sebuah objek untuk menggeneralisis suatu objek. Mungkin sebagai contohnya, sebagian daerah di Jakarta memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi. Nah, itu sebagai contoh ya. Nah, untuk si video sendiri, aku udah dapat metoniminya dalam sebuah kalimat yang ketika aku membuat sebuah kalimat, yaitu ketika kamu good looking atau mempunyai visual yang menarik, Dewi Fortuna akan ada di pihakmu. Maksud dari kalimat ini adalah ketika aku menonton video itu, terlihat jelas ya bahwa seperti Aileen tadi, ketika dia mempunyai wajah yang cantik, maka semua juri akan memuji dia dan akan memberikan pujian-pujian, bahkan bisa memenangkan si Indonesian Next Top Model ini hanya dengan wajah yang cantik. Padahal mungkin kalau kita lihat dia agak sedikit kurang di acting dan segala macamnya. Tetapi karena dia mempunyai wajah yang cantik ini, maka dari itu dia berhasil mencuri hati juri lah istilahnya. Dan juga ketika kita menonton video peserta lain, di mana peserta lain ini merasa terdiskriminasi. Makanya dari itu saya menyimpulkan seperti kalimat yang tadi. Oke, sekarang aku mau menjelaskan tentang paradigma dari program acara Indonesia Next Top Model Cycle One ini di Net TV. Nah, jadi pada episode 3 Maret 2021 ada komentar dari judges atau Mas Panca ini mengomentari hasil TVC dari kontestan bernama Ilea. Dia mengomentari kata seperti beliau mengatakan, beliau mengomentari peserta Ilea ini dengan kata acting kurang sesendok, ekspresi kurang sesendok, dan juga gestur kurang sesendok. Paradigma dari kata tersebut, Mas Panca menggunakan perumpamaan dari kata sedikit atau kurang. Sedangkan kalau kita lihat paradigmanya, misalkan acting, gestur itu diganti dengan kata gula atau garam, itu bisa berarti makna yang berbeda. Bisa menjadi gula 1 sendok. Tapi kalau dikatakan seperti tadi acting kurang sesendok, itu bisa juga dijelaskan sebagai maksud kurang acting atau sedikit lagi acting seperti itu. Lalu untuk kesimpulan, aku akan nge-review sedikit kembali. Program yang kami ambil adalah program Indonesian Next Top Model, di mana acara ini pernah menuai kontroversi akibat terdapatnya diskriminasi, di mana hanya model yang berwajah cantik yang mendapat pujian dari Dewan Juri, bahkan bisa meraih kemenangan hanya dengan bermodalkan wajah yang cantik. Di sini terdapat 3 level of signification, yaitu di level 1 ada cantik banget dan setiap saya lihat kamu di foto itu nggak pernah bagus, dan di level 2 ada mau digimanain juga asal mau atau enggak, mengartikan kalau Aileen di posisi di mana saja tetap bakalan oke karena ia cantik. Lalu kita juga perlu model yang ada di foto, maksudnya kita juga butuh model yang oke waktu di foto, nggak cuma di runway doang. Dan lalu ada orang kadang lahir muka nggak pas gitu loh. Nah, di sini maksudnya setiap orang lahir berbeda-beda. Lalu di level 3 ada harusnya kamu berwajah bule. Maksudnya itu harusnya kamu berwajah cantik karena bule itu cenderung cantik gitu. Lalu di paradigma sendiri terdapat kata sesendok yang mengartikan bahwa perumpamaan dari kurang sedikit. Sedangkan metonominya adalah ketika kamu good looking atau mempunyai visual menarik, maka Dewi Fortuna akan berada di pihakmu.